Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai kurva kepuasan sama. Nah, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Wardania, Ananda Jafar, Fatur Rahmi, Nur Anissa, dan saya sendiri Nur Fahmi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Nah, eh, slide selanjutnya. Nah, dapat kita lihat pada tabel 8.1 di situ menggambarkan 6 kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Nah, kombinasi tersebut itu meliputi gabungan A, B, C, D, E, dan F. Nah, di mana masing-masing kombinasi ini tuh menghasilkan tingkat kepuasan yang tidak berbeda untuk konsumen, meskipun jumlah makanan pakaian yang dikonsumsi itu bervariasi. Nah, dapat kita lihat pada tabel tersebut itu ada kolom makanan, pakaian, dan kolom terakhir yakni tingkat pergantian marginal makanan dan pakaian. Nah, pada kolom itu menjelaskan bagaimana atau berapa banyak makanan yang harus dikorbankan untuk mendapatkan tambahan pakaian agar tetap berada pada tingkat kepuasan yang sama. Nah, pada kombinasi A dapat kita lihat di situ ada 10 makanan dan 2 pakaian menghasilkan tingkat penggantian marginal yakni sebesar 3,0. Nah, di mana itu menandakan bahwa konsumen bersedia mengorbankan 3 unit makanan untuk mendapatkan 1 unit pakaian tambahan. Nah, selanjutnya kita beralih pada kombinasi B. Di situ 7 makanan dan 3 pakaian menghasilkan 2,0 ya, yang berarti konsumen sekarang hanya mengorbankan 2 unit makanan untuk mendapatkan 1 unit pakaian. Nah, dapat kita lihat kolom itu semakin ke bawah semakin menurun. Itu menunjukkan bahwa semakin banyak semakin banyak itu menunjukkan bahwa semakin banyak berkurang pakaian yang dimiliki, semakin sedikit makanan yang bersedia dikorbankan untuk pakaian tambahan. Nah, sampai akhirnya itu mencapai pada gabungan yang terakhir, yakni gabungan F, di mana hanya menghasilkan 2 makanan dan 10 pakaian, yang artinya konsumen itu hampir tidak bersedia untuk mengorbankan makanan lagi untuk mendapatkan tambahan. Saya, saya alihkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai gambar 8.1. Nah, di gambar 8.1 ini terdapat kurva kepuasan sama. Nah, kurva kepuasan sama adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Dalam grafik ini menunjukkan jika ini menurun dari kiri ke kanan menunjukkan bahwa saat jumlah pakaian bertambah, konsumen harus mengorbankan segala makan untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Kurva ini menggambarkan pilihan konsumen antara dua barang, yaitu makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan yang setara. Ini mencerminkan prinsip penggantian marginal dalam konsumsi. Sekian materi dari saya alihkan ke presentator berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, yang pertama itu MRS. Nah, apa sih MRS ini? Nah, MRS ini adalah konsep penting dalam teori perilaku konsumen. Dapat didefinisikan juga bahwa eh, MRS itu mengukur seberapa banyak satu barang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tambahan 1 unit barang lainnya, sambil mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Eh, Bisa kita lihat contohnya tadi pada gambar 8.1, kita akan menggunakan contoh makanan dan minuman untuk memahami konsep ini. Nah, di mana saat konsumen mengubah konsumsi dari gabungan A ke gabungan B, konsumen meningkatkan konsumsi pakaian dari 2 menjadi 3 unit, di mana garis horizontal ini menjelaskan angka atau nilai suatu pakaian, dan untuk garis vertikal ini menunjukkan suatu angka atau nilai makanan. Nah, pada titik A yaitu menunjukkan angka 2 pada garis horizontal, dan titik A ini menunjukkan angka 10 pada pada garis vertikal, dan titik
vertikal. Dengan mengorbankan 3 unit makanan dari angka 10 menjadi 7, tingkat pergantian marginal atau MRS ini pada perubahan ini adalah nilainya 3, yang berarti 3 unit makanan dikorbankan untuk memperoleh tambahan 1 unit makanan pakaian. Baik, saya serahkan kepada presentator. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penurunan tingkat penggantian marginal, di mana tingkat pergantian marginal ini semakin bertambah kecil karena disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, ketika konsumen memiliki banyak barang Y atau dalam hal ini makanan dan sedikit barang X, pengorbanan besar barang Y diperlukan untuk menambah barang X. Faktor yang kedua, semakin banyak barang X yang dimiliki konsumen, semakin sedikit barang Y yang harus dikorbankan untuk memperoleh tambahan barang X. Nah, akibat dari tingkat pergantian marginal yang semakin kecil tersebut, maka kurva kepuasan sama, semakin lama semakin kurang kecondongannya atau bentuk kurva kepuasan sama adalah cekung ke titik nol. Mungkin itu saja, saya alihkan ke presentator selanjutnya. Data kurva kepuasan sama merupakan konsep penting dalam ekonomi yang menjelaskan pilihan konsumen antara dua barang. Dalam hal ini, makanan dan pakaian. Pada gambar 8.2, terdapat beberapa kurva kepuasan yang dilambangkan. Kurva-kurva ini menggambarkan tingkat kepuasan yang berbeda yang dapat diperoleh konsumen dari kombinasi konsumsi makanan dan pakaian. Bisa dilihat kurva yang lebih tinggi seperti yang lebih besar dibandingkan dengan kurva di bawahnya seperti U1, yang berarti bahwa kombinasi konsumsi yang terletak pada U4 memberikan lebih banyak kepuasan kepada konsumen daripada kombinasi yang terletak pada U1, dan berusaha untuk memilih kombinasi yang paling tinggi di antara kurva-kurva tersebut untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Peta kurva kepuasan sama dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai konsumsi. Dengan mengetahui tingkat kepuasan yang dapat dicapai dari berbagai kombinasi makanan dan pakaian, konsumen dapat mengalokasikan anggaran secara efisien dan efektif untuk mendapatkan kepuasan maksimum. Sekian dari kelompok kami.